Sobat Gardesa, ini adalah tampilan awal atau tampilan login dari aplikasi e-presensi desa. Di sini kita akan memasukkan email admin dan juga password. Kemudian jika kita lupa password, kita akan klik tombol lupa password, akan tampil halaman pop-up seperti ini. Oke, kita akan login. Kita login sebagai super admin terlebih dahulu ya, karena kita akan mengatur akun di bagian sini. Kemudian di bagian super admin ini ada menu di sidebar, ada dashboard, akun, aplikasi, dan tahun pembukuan. Oke, untuk selanjutnya kita klik akun. Nah, akun ini adalah kelola hak akses admin dan super admin untuk setiap wilayah desa. Di bawah nih ada daftar administrator ya, ada tabel, masih kosong, dan kita akan coba tambah. Nah, di sini ada kode desa, isi dengan kode desa masing-masing. Di sini saya coba contohkan 23 2000. Kemudian nama desanya adalah desa saya yaitu Cimahpar. Kemudian di sini ada email address. Ini email ini nanti akan digunakan untuk login ke aplikasi admin ya. Jadi harap diisi dengan benar dan diingat. Kemudian passwordnya juga diisi minimal 6 karakter. Kemudian simpan. Nah, ketika disimpan berhasil, maka di sini ada tampilan kode, nama lengkap, email, dan status. Kemudian untuk emailnya ini harus diingat ya. Harus diingat baik-baik karena ini email yang nanti akan kita gunakan untuk login. Kemudian jika ada yang salah, kita bisa gunakan fasilitas edit untuk mengubahnya. Saya rubah kode desanya menjadi 23 2009. Kemudian di menu aplikasi di sini adalah manajemen kelola aplikasi pendukung e-government. Nah, di sini nanti saya akan upload daftar aplikasi mobilenya yang nanti bisa diunduh oleh para admin desa masing-masing gitu ya. Kemudian di sini saya isi nama aplikasi, versi aplikasi, kemudian link aplikasi dan deskripsinya. Oke, kita simpan. Nah, di sini ya ada error karena kita sudah mengisinya. Kemudian selanjutnya juga kita bisa buka link ya untuk melihat link aplikasinya. Untuk tahun pembukuan adalah kelola periode aktif tahun untuk sistem akuntansi dan pelaporan desa. Pastikan hanya satu akun tahun yang aktif untuk sinkronisasi data. Kita coba tambahkan ya. Tahun pembukuan kita isi 2027, statusnya nonaktif, kita simpan. Jadi kalau misalkan ada yang salah atau untuk mengedit ya, kita bisa tekan tombol edit. Dan juga ada tombol hapus untuk hapus tahun jika tidak diperlukan. Oke, kita logout, kita keluar, kita akan coba login sebagai admin di sini. Seperti biasa kita masukkan emailnya yang sudah tadi kita buat, yaitu cimahpar@gmail.com. Kemudian kita juga akan masukkan passwordnya yang sudah kita buat juga tadi. Kemudian login. Nah, ini adalah tampilan awal dari dashboard admin ya. Ada banyak menu di mode navbar dan juga sidebarnya. Oke, untuk selanjutnya saya akan perkenalkan menu di sidebar. Ada desa, perangkat, waktu, jadwal, libur, teguran, absensi, dan izin. Kemudian juga di bagian navbarnya ada download, ada WhatsApp, ada monitoring, dan juga logout. Oke, kita akan coba jelaskan satu persatu. Kita mulai dari data desa terlebih dahulu ya. Kita coba data desa. Nah, data desa ini adalah kelola data profil desa dan tentukan titik koordinat pusat kantor, radius absensi yang digunakan untuk membuat jarak aman perangkat
untuk melakukan absensi. Jadi di sini kita isi data desa dan juga data koordinat desa. Kita coba tambah. Kita akan masukkan nama desanya. Saya contohkan Desa Cimahpar. Kemudian untuk kecamatannya saya isi dengan Kalibundar. Kemudian untuk kabupatennya Sukabumi. Untuk kepala desanya saya isi dengan Bapak UU Susanto. Kemudian untuk latitude longitude-nya itu diisi sesuai dengan titik kantor desa masing-masing. Oke, longitude dan itunya diisi. Kemudian radiusnya juga kita isi ya. Bisa 50 meter ataupun 100 meter sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian alamat kantornya juga diisi. Saya isi dengan Jalan Cimahpar saja. Kemudian setelah semuanya terisi, kita akan coba simpan data. Nah, berhasil ya, data desa berhasil disimpan. Nah, di sini data desa sudah berhasil disimpan. Jika ada yang salah bisa melakukan tombol edit, dan jika tidak diperlukan bisa melakukan tombol hapus. Oke, untuk edit sudah selesai. Selanjutnya kita akan coba isi data perangkat. Kita akan coba data perangkat, klik menu perangkat. Nanti akan tampil halaman perangkat. Di sini ada informasi laki-laki dan perempuan. Kemudian juga ada tabel untuk menampilkan data perangkatnya. Oke, kita akan coba tambah ya, karena datanya kosong. Kita akan coba tambah. Klik tambah. Kemudian isi NIPD. NIPD ini tidak boleh ada yang sama dengan desa lain ataupun dengan rekan-rekan yang lain. Saya contohkan di sini ada nama saya, nama Badi Sulistyo, kemudian jabatannya diisi, ya, kemudian jenis kelamin, passwordnya juga diisi ya. Jangan lupa password dan juga emailnya harus diisi dengan benar dan juga diingat karena nanti kita akan gunakan untuk login ke aplikasi. Untuk unggah foto juga sama, kita harus mengunggah foto yang benar-benar jelas foto kita karena nanti akan diverifikasi. Oke, karena di sini ada error ya, emailnya tidak boleh ada yang sama. Kita simpan dan kita tunggu ya. Nah, berhasil ya. Berhasil disimpan, fotonya ada, NIPD, nama lengkap, jenis kelamin dan jabatan. Oke. Di sini juga bisa kalau misalkan ada yang tidak sesuai bisa melakukan proses editing ya dengan cara klik edit, dan jika tidak ada datanya ataupun tidak sesuai juga bisa melakukan proses hapus. Oke, segitu data perangkat sudah kita isi ya. Kemudian kita akan coba isi lagi sembarang ya untuk membuktikan bahwa datanya juga bisa kita melakukan proses hapus. Jadi datanya bisa kita hapus juga gitu. Tidak hanya edit, dihapus juga bisa. Kita isi saja dengan data sembarang. Oke, datanya jadi 2 dan kita akan coba hapus. Ketika hapus ada pop up apakah yakin dihapus. Jika yakin tinggal tombol hapus. Nah, selanjutnya kita akan ke menu waktu. Waktu ini adalah untuk mengatur waktu operasional atau jam kerja ya, jam kerja, jam masuk dan juga jam pulang. Nanti akan diatur di sini untuk pembatasan waktu absensi. Datanya masih kosong, kita akan coba tambahkan data atau tambahkan waktu. Klik tambah waktu, kemudian nama waktunya misalkan di sini saya isi absensi Cimahpar gitu ya. Kemudian jam masuknya itu kita juga isi misal jam 8.
Kemudian untuk jam pulangnya kita coba isi kira-kira jam 16.00. Setelah selesai kita akan simpan data. Berhasil disimpan. Ini juga bisa kita melakukan proses edit maupun hapus data. Kita akan coba edit ya. Misalkan di sini absensi Cimahpar, kita akan ubah menjadi absensi Desa Cimahpar. Kemudian waktunya juga disesuaikan. Kemudian simpan. Nah, berhasil disimpan. Oke. Waktu sudah selesai, kita akan beralih ke menu selanjutnya, yaitu jadwal. Jadi jadwal itu adalah untuk menghubungkan personal perangkat dengan sip kerja. Jadi waktunya sudah ada, perangkatnya sudah ada, kita bikin jadwal nih. Gitu, apakah orang tersebut masuk ke daftar absensi ataupun tidak. Nah, kita akan coba tambahkan perangkat-perangkat ke dalam jadwal kita. Kita tambah jadwal. Nah, di sini ada nama perangkat, cari nama perangkatnya. Kemudian SIP-nya juga kita cari, ya. Lokasi kantornya juga kita cari. Oke. Nah, ada aktifkan WFA. WFA itu adalah work from anywhere. Jadi ketika diaktifkan dia bisa bebas absensi di mana saja. Tidak terikat. Tidak terikat dengan radius kantor gitu ya. Oke, udah masuk ya. Dan ini juga bisa melakukan proses editing ataupun proses hapus juga bisa dilaksanakan di sini. Oke, sudah diatur jadwalnya. Sekarang kita akan atur hari libur atau tanggal-tanggal merah gitu ya. Supaya nanti ketika tanggal merah di sini sudah diatur, absensi perangkat ini tidak bisa digunakan. Artinya absen hanya bisa berlaku ketika jam kerja saja. Kita atur jamnya di sini ya. Jam hari liburnya kita atur. Di sini ada daftar hari libur. Bisa filter per bulan, bisa juga generate per bulan. Ya, misalkan di sini Sabtu Minggu itu kalau di desa kategorinya libur, jadi bisa di generate secara otomatis gitu. Jika ada dari Senin sampai Jumat libur, maka bisa tambahkan secara manual di sini. Oke, setelah libur selesai, kita akan coba ke menu teguran. Jadi menu teguran ini digunakan atau dibuat untuk mencatat perangkat yang memiliki ataupun dikenai teguran-teguran. Nah, di sini kita akan coba catat ya. Kita coba catat, contohkan daftar teguran. Di sini nama perangkatnya kita isi, misalkan Badi Sulistyo pada tanggal 11 bulan Januari 2026 dikenai teguran lisan. Itu kan nomor tegurannya strip saja. Dasar tegurannya apa? Karena dari mulai Januari sampai dengan Januari tanggal 11 ini dia sering terlambat gitu. Jadi di sini kita bisa masukkan sering terlambat. Kemudian di uraiannya disesuaikan saja ya. Saya isi dengan sering terlambat. Semua formnya sudah terisi, kita simpan. Nah, data teguran sudah dicatat. Ini juga bisa melakukan proses editing dan juga hapus. Kalau datanya banyak, bisa juga melakukan proses pencarian. Oke, selanjutnya kita ke menu absensi atau monitoring absensi. Absensi ini diisi dari mobile absensi ya, jadi tidak diisi secara manual. Jadi perangkat yang melakukan absensi nanti akan masuk ke datanya ke sini, gitu kan. Namun dalam keadaan tertentu pasti perlu absensi manual, entah itu jaringan ataupun yang lainnya. Kita akan cobakan simulasikan ya dengan input manual. Di sini ada pilih perangkat, kemudian ada tanggal absensinya, jam masuknya jam berapa, jam pulangnya juga diisi, kemudian statusnya adalah hadir, kemudian izin cutinya juga ini diisi ya, tidak misalkan, dan untuk plat longnya sudah diisi secara otomatis. Kemudian kita simpan. Nah, di bagian status ada hadir tepat waktu, ada juga nanti statusnya hadir terlambat gitu ya. Kemudian juga di sini ada izin
Untuk izin juga sama, diisinya nanti dari aplikasi gitu ya. Jadi tidak diisi dengan manual. Gitu. Mau izin, mau absen hadir, diisinya dari aplikasi. Namun untuk menghandle keadaan tertentu, kita akan coba buat input manual. Kita contohkan. Nama perangkatnya Budi Sulistyo, mulainya, terus sampainya, tanggal sampainya ya, kemudian alasannya apa, statusnya, dan juga alasannya. Kemudian ada approve all. Ini approve all itu adalah untuk approve ataupun setujui izin secara banyak gitu ya. Oke, menu di samping sudah, kita akan coba ke menu atas. Di sini saya coba klik dulu di bagian menu WhatsApp. Jadi WhatsApp ini adalah konfigurasi API Gateway untuk notifikasi. Jadi nanti ada notifikasi ke grup perangkat desa ataupun langsung kepada kepala desa. Jadi di sini harus diisi URL gateway-nya, API key-nya, kemudian WA group dan WA kades-nya harus diisi. Kita coba. Saya menggunakan di sini Ponte ya. Jadi kita isi http://ponte.com.send ya. Atau nanti bisa disesuaikan aja ya dengan provider masing-masing. Kemudian isi API key-nya, kemudian WA grupnya juga diisi, kemudian nanti WA kades-nya juga kita isi. Jadi nanti ada notifikasi kepada grup dan juga nanti ada notifikasi kepada kepala desa. Oke, kita simpan. Seperti biasa di sini juga bisa melakukan proses editing maupun hapus. Oke, selanjutnya kita akan coba ke menu berikutnya. Kita akan coba ke menu berikutnya ya. Di sini kita akan coba ke menu monitoring. Jadi monitoring ini adalah hanya sebagian kecil monitoring saja. Di sini ada si paling rajin, jadi dia selalu tepat waktu. Kemudian si sering terlambat, kemudian alpha terbanyak, gitu ya. Kemudian di bagian tabelnya itu ada performa perangkat desa. Nanti ada performa ya. Misalkan hadirnya berapa, alpanya berapa, izinnya berapa, sakitnya berapa, kemudian dinas luarnya berapa kali. Nah, skor performanya berapa persen. Kemudian keterangannya apa? Nanti apakah keterangannya perlu pembinaan atau perlu dibina perangkat tersebut ataupun nanti perlu di SP gitu. Jadi bisa dilihat dari skor performa ini. Kemudian di menu download ini adalah akses cepat untuk ekspor laporan. Jadi laporan-laporan nanti bisa diekspor dalam bentuk PDF. Ada laporan harian, kemudian juga ada laporan bulanan, ada surat teguran dan juga ada menu aplikasi. Kita coba satu-satu. Nah, ini untuk laporan hariannya, formatnya nanti seperti ini. Absensi harian, jadi per hari, per tanggal gitu. Nanti ada NPWD, nama dan kehadirannya. Kemudian untuk rekapan bulanan, misalkan di sini bulan Januari, kita akan coba lihat isinya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi yang merah-merah tersebut ada hari libur yang sudah kita input ya, yang sudah kita input di aplikasi sebelumnya. Kemudian untuk surat teguran, ini adalah daftar teguran ya, lebih tepatnya daftar teguran dari perangkat desa. Kemudian ini juga ada unduh aplikasi. Jadi para user admin nanti bisa diunduh aplikasi mobile-nya di sini dan bisa dibagikan ke teman-teman perangkat lainnya. Oke, segitu dulu untuk aplikasi e-presensi di bagian adminnya. Nanti untuk selanjutnya kita akan coba tutorialkan untuk bagian mobile-nya.